Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Sesuai dengan request teman-teman gadget, di sini saya ingin mereview smartphone Advan GX setelah penggunaan kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya saya mau mereviewnya itu setelah penggunaan 2 bulan, tapi karena banyak teman-teman gadget yang sudah menanyakan bagaimana pengalaman menggunakan Advan GX ini, maka dari itu saya rasa 1 bulan aja sudah cukup. Jadi karena ini adalah review pengalaman, jadi saya lebih banyak berbicara mengenai user experience, bukannya spesifikasi secara lengkap dari Advan GX ini. Oke, kira-kira bagaimana pengalaman saya selama menggunakan Advan GX dan apakah smartphone ini cukup worth it untuk kita beli di kisaran harga 2 juta ke bawah? Untuk tahu jawabannya, kita tonton dulu di Gadget Review. Yang pertama, feel genggamannya ini serasa bukan HP Advan, tapi sebuah smartphone yang kelasnya ada di atasnya Advan. Soalnya Advan GX ini kerasa banget solidnya, tidak ada bagian yang kopong ataupun goyang. Pokoknya kerasa lah kualitasnya. Bobotnya juga cukup berat, soalnya sampai 214 gram. Yang menurut saya ini malah positif untuk sebuah smartphone Advan. Soalnya malah menambah kesan padat dan solid di genggaman. Jadinya makin nyaman. Biasanya kan smartphone lokal itu cukup ringan, jadi kerasa agak kopong. Desainnya ini juga keren, bahkan pantulan cahaya dan finishingnya ini sudah naik level. Cukup rapih dan potongannya halus. Good job. Walaupun memang untuk bahannya ini masih terbuat dari plastik, tapi ini plastiknya cukup berkualitas. Nggak ada kesan murahannya sama sekali. Oh ya, ada kekurangan tambahan, yaitu ini dia, hardcase bawaannya. Soalnya untuk hardcase-nya kalau kita pasang di Advan GX-nya, ini bener-bener ngepas banget. Sebenarnya bagus ya kalau hardcase-nya ini bisa ngepas sama smartphone-nya, tapi ini jadi nempel banget, sehingga kalau teman-teman lepas pasang ini rawan patah. Soalnya saya bisa dihitung baru buka pasang sekitar 4-5 kali, itu aja langsung sudah patah, karena memang ngelepasnya itu cukup sulit. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah menggunakan hardcase-nya, mungkin jangan sering-sering ya buat dilepas pasang gara-gara mau masang SIM card atau mungkin mau bersihin backcase-nya. Jadi saran saya juga mending beli silicone case aja biar lebih aman. Saat pertama kali lihat layar dari Advan GX, saya langsung merasa ini memang kualitasnya Advan. Warnanya agak kurang keluar dan kesannya agak sedikit kusam. Pokoknya kesan awal kurang suka lah dengan layarnya. Tapi setelah menggunakan langsung dan ternyata layarnya juga nggak burik-burik amat. Brightness-nya cukup tinggi dan kalau dibuat lihat-lihat konten di sosmed ternyata masih cukup nyaman. Yang bikin makin nyaman lagi yaitu layarnya yang cukup responsif. Nggak ada kendala selama saya ngetik cepat atau nge-swipe-swipe layar di Advan GX. Setelah saya cek, ternyata smartphone ini support sampai 10 sentuhan. Mantap banget! Untuk kesan kurang nyaman di layar Advan GX, yang pertama adalah kualitas screen protectornya yang kurang bagus. Saya gunakan baru 1 bulan saja, baretnya sudah cukup banyak. Dan sepertinya ini salah satu penyebab dari kurang jernihnya layar di Advan GX. Jadi kalau sudah ada tempered glass, saya sarankan langsung ganti aja. Kemudian yang kedua yaitu brightness-nya yang masih cukup terang walaupun sudah di set yang paling minimal. Jadi saat menggunakan smartphone ini di kondisi gelap atau saat mau tidur serasa kurang nyaman. Untuk pengalaman penggunaannya, lagi-lagi kesan awal di Advan GX ini kurang baik. Soalnya smartphone ini masih murni menggunakan UI berupa Android stock dan kalau dilihat ini tampilannya kerasa kaku dan jadul. Belum lagi ditambah desain layarnya yang masih water drop serta dagunya ini yang agak tebal. Icon-iconnya bentuknya masih kotak-kotak dan ini kurang menarik. Untuk masalah ini mungkin teman-teman gadget bisa install custom UI biar kelihatan lebih fresh dan menarik. Tapi jujur aja, setelah saya menggunakan smartphone ini dan banyak aplikasi sehari-hari yang sudah terinstall, saya jadi kurang perhatian sama UI-nya. Soalnya biasanya kita sudah sibuk sama aplikasi sehari-hari kita. Malahan dengan Android stock ini jadi terasa lebih nyaman gara-gara cukup ringan. Jadinya scrolling-scrolling dan pindah-pindah aplikasi cukup cepat tanpa kendala.
Belum lagi RAM-nya yang sudah 6 GB makin mendukung multitaskingnya. Aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang rata-rata tidak ditutup oleh smartphone ini. Jadi nggak perlulah yang namanya relock lagi. Mantap! Kalau urusan gaming, ini udah jadi spesialis dari smartphone Advan GX. Chipset Unisoc Tiger T618 yang setara dengan MediaTek Helio G85, ini performanya cukup bisa diandalkan. Belum lagi dipadukan dengan RAM 6 GB, makin ngebut lagi performanya. Tidak lupa gyroskopnya juga sudah hardware yang ini cukup jarang ya untuk smartphone di kelas harganya. Bermain Mobile Legends sudah bisa sampai grafik ultra plus support mode HFR dan FPS-nya ini nggak nanggung-nanggung, sekitar 59,8 FPS. Game PUBG Mobile maksimal bisa sampai di grafik HD High, tapi kalau di smooth dan balance bisa sampai di frame rate ultra. FPS yang didapat di kisaran 39,7 FPS. Kalau Free Fire, grafik bisa sampai ultra dan sudah support high FPS. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 59,1 FPS. Dan bermain game Genshin Impact di grafik lowest 30 FPS bisa dapat rata-rata di 21,8 FPS dan ini saya rasa cukup terasa lancar. Untuk sektor kamera, Advan GX dibekali 4 buah kamera dengan kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 0,3 megapiksel. Untuk kamera depannya ini nggak nanggung-nanggung, 25 megapiksel. Memang, untuk fiturnya sudah cukup melimpah, seperti ada kamera ultrawide, makro, dan stabilisasi di perekaman videonya. Tapi saya rasa di sektor ini malah jadi kelemahan dari Advan GX. Untuk hasil fotonya saya rasa di Advan GX ini angin-anginan atau kurang konsisten. Soalnya kadang hasil fotonya itu bisa bagus, tapi kadang hasil fotonya itu juga kurang bagus. Seperti kalau cahayanya itu berlebih, jadi overexposure. Saya rasa jadi kurang konsisten ya untuk hasil kameranya. Tapi kalau kita lihat dengan Advan sebelumnya, itu di Advan GX hasil kameranya sudah jauh lebih baik dan ada improve yang cukup kerasa dari hasil kamera di Advan terdahulu. Tapi kalau semisal kita bandingkan dengan smartphone seperti mungkin Infinix atau Realme atau Redmi, saya rasa di Advan ini masih kurang atau masih kalah lah kualitasnya. Kemudian untuk video di kamera belakang maksimal bisa sampai Full HD 30 fps dan sudah support image stabilization atau stabilisasi. Yang kalau saya aktifkan ini malah hasil videonya jadi patah-patah, jadi kurang ya kualitasnya. Kemudian kalau kamera depan ini supportnya cuma sampai HD 30 fps dan tidak ada fitur stabilisasi. Ini adalah hasil video Full HD 30 fps di Advan GX. Dan ini stabilisasi saya nonaktifkan. Kalau dilihat dia warnanya agak ini ya, agak pucat, sedikit pucat. Dan HDR-nya saya rasa kurang baik. Kita coba bawa lari bagaimana untuk stabilisasinya. Oke, itu adalah stabilisasinya. Kemudian mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Kita coba lihat fokusnya. Fokusnya agak susah. Oke, nah ini jaraknya dapat. Oke. Sekarang ini Full HD 30 fps dan stabilisasinya saya hidupkan. Bisa dilihat ini malah jadi patah-patah gerakannya. Kemudian bagaimana untuk kestabilannya, kita coba bawa lari. Oke, jadi lebih stabil tapi patah-patah. Saya rasa malah jadi berkurang kualitasnya. Jadi kurang bagus. Lihat fokusnya. Dan fokusnya jadi agak lamban ya. Oke.
Ini adalah hasil video kamera depan dari Advan GX di Full HD 30 fps. Ini kayaknya warnanya memang agak pucat, tapi memang kondisinya lagi agak mendung, jadinya kurang ya cahayanya. Tapi kalau saya lihat sih ya ini biasa banget hasilnya. Jadi memang untuk masalah kamera agak kurang, jadi kelemahan dari Advan GX. Oke. Untuk sensor, fingerprint dan face unlock-nya ini sudah bisa diandalkan. Fingerprint-nya cepat dan cukup akurat. Untuk face unlock-nya juga sudah cukup akurat, tapi untuk membukanya ini tidak begitu cepat. GPS di Advan GX juga sudah cukup baik dan akurat. Untuk masalah sinyal yang biasa ada di smartphone lokal, ini penangkapannya sudah cukup baik. Jadi nggak ada masalah untuk masalah sinyal di smartphone-nya. Dan selama penggunaan, saya menggunakan provider 3 ini tidak ada masalah. Yang sepertinya agak kurang malah ada di penangkapan Wi-Fi-nya. Kalau jaraknya sudah agak jauh atau terhalang dinding, kadang suka putus-putus atau kurang kuat sinyalnya. Tapi selama pemakaian, ini nggak jadi masalah serius. Ya, saya masih cukup aman lah. Kemudian di sektor audio ini juga ada peningkatan. Memiliki satu buah speaker yang kualitasnya sudah cukup baik. Dan untuk audio inputnya ini kualitasnya sudah bagus. Jadi kalau mendengarkan musik menggunakan headset atau headphone ini sudah oke. Beda sama Advan terdahulu yang kualitasnya ini cukup mengecewakan. Untuk daya tahan baterai 5000 mAh yang ada di Advan GX ini cukup bisa diandalkan. Baterainya cukup awet, yang dimana kalau pemakaian saya untuk sosmed dan online shop biasanya seharian masih sisa sekitar 20-30% saat saya mau tidur. Kalau pengetesan di Legawa Gadget bisa bertahan sampai 5 jam 43 menit. Ini cukup awet. Sedangkan kalau masalah pengecasan, Advan GX hanya support pengecasan 10 watt, yang dimana kalau digunakan ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 4 jam. Cukup lama. Baik, bagaimana review saya mengenai Advan GX? Kalau saya pribadi, saya cukup puas dengan smartphone ini. Apalagi kalau mengingat di harganya yang cuma 1,8 juta rupiah, saya rasa Advan GX ini sangat recommended. Memiliki performa yang sudah mumpuni, kemudian untuk RAM-nya sudah 6 GB, bahkan gyroskopnya sudah hardware di harga 2 juta ke bawah. Ini mantep banget. Terutama untuk kalian yang hobinya gaming, jadi para gamers bisa langsung lirik aja Advan GX. Tapi kalau semisal teman-teman yang hobinya itu sosial media atau mungkin foto-foto, mungkin agak mikir-mikir. Soalnya kamera di Advan GX ini biasa banget. Ya nggak jelek tapi nggak bagus-bagus banget. Jadinya nanti updatean teman-teman jadi kurang wah. Kemudian kekurangan lainnya mungkin ada di Android One yang ini nggak semua orang suka ya. Soalnya agak jadul, jadi mungkin ada yang tidak suka. Kemudian untuk baterainya ini ngecasnya lama banget, sampai 4 jaman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mobilitasnya cukup tinggi, mungkin agak kerasa susah ya dengan baterai yang ngecasnya cukup lama. Oke, cukup sekian untuk gadget review Advan GX. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Legawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.